Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberi kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun lewat daring atau belajar sistem online, disebabkan karena masih dalam kondisi COVID-19. Baik, insyaallah kemarin saya sudah kirimkan materi tentang KD 3.1, yaitu menganalisis Quran Surah Al-Hujurat, Quran Surah ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Dimana kemarin saya sudah kirimkan materi tentang mujahadah nafs, husnuzon, dan uhuah. Walaupun yang mengirim tugas belum semuanya masuk. Baik, insyaallah pada hari ini kita lanjut materi, yaitu pada KD 4.1, yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Di mana tujuan pada pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat atau mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10 dan ayat 12 dengan kaidah tajwid yang tepat. Baik, anda sekalian mungkin bisa memperhatikannya dengan baik, bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan baik dan tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran yaitu bagaimana kita menempatkan bacaan kita sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat. Nah, baik. Untuk mengetahui bagaimana cara membaca sesuai kaidah tajwid yang tepat, maka kita harus pahami dulu hukum tajwid. Ya, hukum tajwid tentang, baik, saya akan jelaskan dulu tentang hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun itu tandanya seperti ini. Nun yang tidak memiliki baris, atau tanwin, yaitu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, kemudian tanda waw yang double di atas, atau biasa disebut nun sukun atau nun yang tidak punya baris, fathatain, kasrotain, dan dommatain. Mungkin Ananda sudah bisa perhatikan huruf ini. Maka dalam membaca Al-Quran itu yang perlu dipahami adalah memperhatikan keempat tanda ini. Keempat tanda ini yang perlu kita perhatikan. Karena apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah,
maka masing-masing memiliki hukum bacaan dan cara membaca sesuai dengan kaidahnya. Nah, bisa kita perhatikan. Nah, kita hapus dulu. Intinya kita perhatikan nun sukun, fathatain, kasrotain dengan domatainnya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami dalam hukum nun sukun atau tanwin yaitu ishar halki. Nah, apa itu ishar halki? Yaitu dibaca dengan terang. Apa itu hurufnya? Yaitu a, ha, kho. Maaf, kita ulang dulu. Hurufnya yaitu a, ha, kho, a, go dengan ha. Nah, ini huruf yang perlu kita pahami. Nah, yaitu huruf a, ha, kho, a, go, ha. Atau kalau mau cepat menghafal huruf ishar halki yaitu kita kasih susunan. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi caranya a, ha, ha, kho, go. Nah, itu. Jadi kita dekatkan huruf yang hampir sama supaya bisa kita hafal dengan atau bisa pahami dengan cepat. Baik. Contohnya kita kasih contoh ya. Ishar halki kita kasih contoh. Man amana. Kenapa bisa ishar halki? Karena ada tanda nun sukun yang tadi kita lihat. Huruf apa di dekatnya? Pas sampingnya huruf a. Maka hukum bacanya adalah ishar halki. Nah, kemudian yang kedua ada hukum bacaan iklab. Apa itu iklab? Iklab itu memasukkan, Iklab itu artinya memasukkan. Yang mana huruf iklab? Huruf iklab itu hanya satu, yaitu ba. Nah, contohnya min ba'di. Nah, nun lagi, nun sukun. Di dekatnya huruf ba ini. Nah, jadi dibaca mim ba'di. Nah, langsung dimasukkan. Dia mulut langsung tertutup. Tidak boleh min ba'di tapi mim ba'di. Kemudian huruf yang ketiga atau hukum tajwid yang ketiga yaitu idgham. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham biguna, yaitu didengungkan,
didengungkan. Apa saja contohnya, yaitu hurufnya mana, wa, ya. Ini cara cepatnya ya. Mim, nun, waw, ya. Jadi bisa mana, wa, ya. Untuk mengetahui cara membacanya, yaitu kita pakai nih min waro. Apa itu min waro? Hukum bacanya adalah idgham bigunna, karena ada nun bertemu dengan huruf waw, maka dia didengungkan. Miwaro, bukan min waro. Baik, kita melangkah selanjutnya. Idgham tadi idgham bigunna, idgham sekarang idgham bila guna. Artinya tidak berdengung. Hurufnya adalah la dengan ro. Kemudian yang terakhir ikfa hakiki. Apa artinya? Yaitu samar, dibaca dengan samar, samar. Hurufnya ada 15 huruf. Yang mana saja hurufnya? Huruf yang ada pada ikfa hakiki adalah huruf yang tidak ada pada ishar halki yang pertama, kemudian iklab, kemudian idgham biguna dan idgham bila guna. Maka itulah huruf ikfa hakiki. Kemudian tanda mat yang perlu diperhatikan, yaitu tanda panjang, yaitu baris seperti ini. Itu 1 harokat, kemudian 2 harokat. Kemudian tanda begini itu sampai 3 harokat. Ada yang sampai 5, ada yang sampai 6, ada yang sampai 8. Baik. Mungkin itu penjelasan dari saya pada hari ini. Jadi setelah memahami penjelasan ini, saya harapkan siswa mampu menuliskan di dalam buku tugasnya. Jadi ini tugasnya ya, hukum tajwid. Jadi temukan hukum tajwid yang ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Jadi cara penulisannya itu seperti ini. Nomor saya ulang dulu. Nomor, kemudian lafal, kemudian hukum tajwid. Ini contoh ya. Misalkan nomor 1, kita cari dulu di keluar. Misalkan nomor 1 tadi kita cari pada Quran surah Al-Hujurat. Bisa kita perhatikan, ini ada lafal kathiron. Kathiron. Ambil kalimat kathiron. Kathiron. Di sini kathiron minat dzonni. Maka hukum bacanya ada tanda tanwin bertemu mim, maka dia idgham bigunna. Kemudian silakan dilanjut. Cari paling sekurang-kurangnya 5 hukum tajwid
yang ada di Quran surat Al-Hujurat. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terus kita berdoa semoga Allah bisa mempertemukan kita dan kita bisa belajar dengan secara tatap muka. Nah, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.